Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukovindo, Sukovindo Podcast and Creative Network Space hadir kembali ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Ahmad Rausan Fikar Aslaf. Sobat Sukovindo, Indonesia sering dijuluki potongan surga yang jatuh ke bumi karena keindahan alamnya. Dunia terpukau dan pariwisata kita pun makin mendunia. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara juga sudah concern terkait pariwisata ramah muslim. Tapi di balik promosi dan ketenaran pariwisata tersebut, ada pertanyaan yang muncul. Sudahkah destinasi indah kita benar-benar ramah bagi wisatawan muslim? Sudahkah tempat yang kita datangi memberi ruang untuk beribadah dengan tenang? Dan siapa yang memastikan semua itu benar-benar terjaga? Karena bagi seorang muslim, perjalanan bukan sekedar berpindah tempat. Ini bukan hanya soal label halal, tetapi tentang rasa aman, kenyamanan saat singgah, dan ketenangan saat bersujud di tengah perjalanan. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Kepala Unit Halal PT Sukovindo Persero, Bapak Agus Suryanto STMT, untuk mengulas sejauh mana kesiapan kita menciptakan wisata yang bukan hanya indah, tetapi juga menenangkan jiwa. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi datang di Space ini Bapak. Kalau kita lihat unit halal sudah beberapa kali masuk ke Space dan Pak Agus juga sudah berulang kali juga. Tetapi muncul satu fenomena, muncul satu topik baru tentang pariwisata ramah muslim. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan sebenarnya untuk pariwisata ramah muslim itu apa sih Pak Agus? Apakah kalau misal orang awam bilang apakah ini sama dengan wisata halal atau bahkan ada yang berprasangka ini sama dengan wisata religi. Nah, untuk pariwisata ramah muslim tersebut mungkin jelasnya seperti apa ya Pak Agus? Oke, baik Mas Rosan. Pariwisata muslim itu atau kadang dikenal sebagai muslim friendly tourism adalah sebuah pariwisata yang produk dan layanan itu memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus atau unik dan ciri-ciri khusus wisatawan muslim gitu kan. Nah, seperti kita tahu kalau muslim itu kan punya panduan, ya, kita kenal dengan Al-Quran dan Al-Hadis gitu kan. Nah, di sana mewajibkan muslim itu, ini kebetulan saya juga muslim, untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halal gitu. Yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita berada itu tidak membuat kita lepas dari kewajiban untuk beribadah. Ada sholat 5 waktu, ada kalau hari Jumat ada sholat Jumat, atau kalau nanti Ramadan berarti kita harus berpuasa. Yang di sana ada keunikan makanannya itu dipindah ke pagi banget, yaitu sahur dan sore atau maghrib untuk berbuka. Itu adalah beberapa kewajiban yang membutuhkan kita memerlukan makanan yang halal, kemudian fasilitas beribadah maupun sarana untuk bersuci. Karena ibadah nggak akan sah kalau kita tidak bersuci dengan cara yang benar dan sempurna. Kemudian kalau dihubungkan dengan wisata religi atau wisata halal, sebenarnya wisata ramah muslim itu lebih memenuhi basic need wisatawan muslim. Misal tadi makanan yang halal dan untuk beribadah gitu kan. Sedangkan kalau wisata religi sudah atau wisata halal gitu kadang lebih mengatur ke itinerari atau tujuannya. Kalau religi mungkin kalau kita kenal di Indonesia ada kunjungan ke makam Wali Songo atau venue-venue tertentu yang terkait dengan sejarah Islam. Jadi memang secara tujuannya adalah berhubungan dengan keislaman atau keagamaan. Tapi kalau ramah muslim lebih ke arah basic need-nya, yaitu makanan yang halal, kemudian dapat beribadah dengan nyaman, dengan aman dan bahagia lah. Karena wisata kan hospitality, tentunya tujuan wisatanya adalah mendapatkan kebahagiaan untuk refreshing maupun mendapatkan suasana baru di luar hektiknya pekerjaan sehari-hari. Baik, berarti kalau disimpulkan pariwisata ramah muslim itu berbeda dengan wisata religi. Kalau wisata religi mungkin tujuannya sangat agamis, sangat menuju ke agama. Tetapi kalau pariwisata ramah muslim tujuannya bebas, tetapi basic need atau fasilitas pendukungnya itu sangat menghormati kaum muslim. Seperti itu Bapak? Ya, lebih ke arah sana. Oke, kalau misalnya seperti itu, lalu kenapa pelaku usaha perlu serius untuk memenuhi standar pariwisata ramah muslim? Kalau misal kita lihat ke belakang sebelumnya belum pernah ada nih istilah pariwisata ramah muslim. Kenapa baru-baru sekarang ini? Apakah ada latar belakang yang
memerlukan hal tersebut atau seperti apa, Bapak? Oke. Terminologi wisata ramah muslim sebenarnya ini semacam menjadi konsensus ya, tidak resmi gitu ya. Dulu itu dikenal wisata syariah, cuma memang agak kurang diterima secara universal karena kok kayak Islami banget gitu kan. Kemudian muncul juga istilah wisata halal. Ini juga masih dimaknai terlalu sektoral gitu ke kaum muslim. Kemudian kalau wisata religi sih sudah case-nya beda gitu kan, beda sekali. Nah, kemudian di dunia ini, tidak hanya di Indonesia itu mulai berkembang istilah wisata ramah muslim. Artinya secara universal kita bisa pahami di deklarasi human right atau hak asasi manusia, khususnya di resolusi 217A Romawi 3 pasal 2 dan pasal 18 itu disampaikan bahasanya secara universal dunia ini mengakui manusia atau seseorang untuk memeluk sebuah agama maupun untuk mengajarkan, menjalankan peribadahannya sesuai dengan ajaran yang dia anut atau dia percayai. Artinya memang secara universal itu dunia mengakui untuk muslim boleh menjalankan agamanya dimanapun dia berada, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain. Kemudian sisi Indonesia sendiri ini tadi kan secara dunia internasional ya, di Indonesia ini sudah menjadi konsensus. Nah, kalau ini konsensus nih, para founding father kita dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 2, bahasanya negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk menjalankan, untuk memeluk ajaran agamanya di seluruh wilayah Indonesia. Artinya apa? Selagi kita memeluk agama apapun sebenarnya ya, kebetulan Muslim sebagai tema kita hari ini, boleh menjalankan ajaran agama. Di antaranya adalah tadi, basic need itu, boleh memakan makanan yang halal, boleh melakukan ibadahnya tanpa untuk mengganggu atau untuk istilahnya menjadi hal yang dikotomi atau menjadi hal yang mengganggu ibadah agama yang lain. Jadi ini lebih ke arah inklusivitas, ini lebih ke arah toleransi setiap manusia untuk membolehkan agama manapun menjalankan atau melakukan ibadah agama sesuai yang dianutnya. Oke, berarti memang didasari dari hak asasi manusia yang mungkin yang juga dilandasi dari Undang-Undang Dasar. Iya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi salah satu hal kenapa pariwisata ramah muslim menjadi isu yang penting saat ini mungkin ya Pak. Mungkin kalau misal ada pengalaman Pak, apakah pernah ada sebelumnya isu-isu penting ini, maksudnya pariwisata ramah muslim ini mengapa menjadi isu penting itu, apakah sebelumnya ada pengalaman di masyarakat atau mungkin Bapak sendiri punya pengalaman terkait pariwisata ramah muslim yang saat berpariwisata terganggu nih, misal Bapak mau ibadah, mau makan, apakah di situ ada pengalaman atau dari cerita-cerita sebelumnya? Oke. Kita pandang ini dari sisi sektor ekonomi ya, karena umat Islam dunia ini sudah 2 miliar orang kurang lebih. Ini sendiri dari sekitar 270-an juta penduduk, itu juga sekitar 85-6% lah, ya, itu adalah Muslim. Artinya memang kebutuhan pasar ini untuk pasar muslim itu sangat tinggi sekali gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik tidak hanya di Indonesia tapi juga termasuk di luar negeri. Nah, muslim yang jumlah besar ini kalau di sisi dari nilai ekonomi, maka kita bisa lihat contoh dari makanan yang halal saja. Itu bisa ribuan triliun tuh potensinya. Kemudian dari sisi wisata ramah muslimnya atau kunjungan wisatanya juga luar biasa, baik domestik kalau di Indonesia ataupun dari manca negara. Nah, kita lihat di dunia ada namanya Global Muslim Travel Index. Sebagai contoh di tahun 2025 itu Malaysia itu menduduki ranking pertama, disusul oleh Turki, Arab Saudi, kemudian UAE, Uni Arab Emirates, baru Indonesia. Jadi Indonesia sendiri sebagai negara muslim terbesar katanya, itu menduduki porsi atau ranking yang kelima. Nah, ini kalau dilihat dari sisi ekonomi, sektor pariwisata kan bisa jadi mungkin 20% PDB disumbang dari sektor pariwisata ya, termasuk makanannya lah misalnya. Kenapa kita nggak lihat ini dari sisi ekonomi, sehingga pariwisata ramah muslim ini menjadi sesuatu yang menarik dan harus diserusi oleh para pelaku usaha. Bagaimana mereka bisa tumbuh, mungkin hotel-hotel meningkat, restoran meningkat omsetnya, kunjungan secara PDB daerah juga mulai meningkat. Nah, itu perlu kita seriusi karena memang potensi ekonominya sangat tinggi sekali. Nah, di sisi yang lain sendiri adalah
pemerintah kita, Kementerian Pariwisata itu juga mulai hari ini juga sudah sangat concern. Bahkan tahun lalu Kementerian Pariwisata sudah melakukan BIMTEK, bimbingan teknis untuk layanan dasar pariwisata ke beberapa provinsi. Artinya memang dari sisi nasional sendiri itu sudah sangat menarik untuk membuat Muslim itu nyaman, Muslim itu memenuhi hak-haknya ketika kunjungan keluar lokasinya untuk berwisata, dia bisa mendapatkan makanan halal, bisa tetap beribadah dimanapun berada. Jadi menurut saya sih ini dari sisi ekonomi sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali memang. Betul sih, Pak. Tadi memang yang di-mention sama Pak Agus juga banyak banget potensi yang bisa dimanfaatkan di situ, terutama dari sisi demografis. Umat Muslim sudah sebanyak berapa? 2 miliar tadi ya, Pak? 2 miliar umat Muslim yang sering berpindah-pindah tempat. Pak, tadi saya juga sempat dengar yang Global Halal Index ya, Pak. Yang Global Halal Travel tadi yang nomor 1 Malaysia, nomor 5 Indonesia. Yeah. Itu kan merupakan salah satu apa ya, bisa dibilang pecutan lah buat kita. Kenapa kita kaum Muslim terbesar tetapi indeks pariwisata halalnya nomor 5. Pak, mungkin saya agak geser ke negara yang mungkin kalau saya kan Gen Z, Pak, sering dikunjungi dan salah satu tujuannya yaitu Jepang dan Korea, Pak. Oke. Jepang dan Korea itu salah satu negara yang mau dikunjungi, banyak dikunjungi oleh Gen Z. Tetapi saya ngelihatnya juga Jepang dan Korea salah satu negara yang memiliki pasar halal atau industri pariwisatanya yang berkembang secara masif sekarang tentang kehalalannya itu sangat masif, Pak. Benar-benar kalau saya lihat tuh banyak banget restoran halal di Jepang, kemudian di Korea juga kalau misalnya di Jalan Hongdae namanya itu banyak banget restoran-restoran halal, nggak cuma dari Indonesia, dari mana. Itu kan salah satu indikasi bahwa pemerintahnya sangat gencar. Nah, kalau Indonesia sendiri posisinya itu sekarang di mana, Pak? Apakah sudah menuju ke arah yang sana, pariwisata ramah Muslim, ataukah masih tertinggal atau bagaimana, Pak? Oke. Artinya kalau dari sisi KMTI tadi kita di urutan kelima ya, ranking kelima, kalah dengan beberapa negara Muslim yang lainnya. Kemudian Indonesia hari ini juga punya IMTI, Indonesia Muslim Travel Index, untuk mengecek profesionalisasi yang sudah mulai tumbuh. Nah, dari sisi Indonesia dulu nih, harapannya sebenarnya kita bisa naik ranking lagi, entah ke 3, 2, bahkan mungkin ranking 1. Kenapa? Karena secara nasional kita punya banyak lokasi destinasi wisata yang sungguh luar biasa. Bahkan kadang-kadang mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Mereka lebih tahu Raja Ampat daripada Jakarta, gitu kan. Nah, itu kan contoh ikon-ikon yang sebenarnya sudah mendunia yang bisa untuk menarik wisatawan Muslim mungkin dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Turki untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, kalau ngomong Gen Z nih, Gen Z itu kan dikenal sebagai sosok yang senang banget dengan isu mental health, senang banget dengan isu self reward. Nah, salah satunya itu digunakan untuk mencicipi makanan yang baru, untuk berkunjung ke lokasi yang baru. Nah, kenapa tidak memaksimalkan karakteristik Gen Z ini untuk di sektor pariwisata? Nah, tentunya kalau Indonesia bisa mengemas isu pariwisata Muslim ini, akan membuka akses pasar global. Akses pasar global dari negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia. Kemudian daya saing, tadi disampaikan ada negara lain, bahkan mohon maaf, negara yang mayoritas non-Muslim pun juga konsen dengan pariwisata ramah Muslim ya, kayak Jepang dan Korea. Dan memang betul kami pernah berkunjung ke Korea dan concern mereka untuk menghalalkan restorannya, menghalalkan resto di hotelnya, maupun beberapa tempat-tempat ibadah yang mereka coba sediakan dengan segala keterbatasan yang ada atau isu yang ada. Nah, artinya apakah Indonesia nggak ingin bersaing dengan negara lain ya, untuk pasar pariwisatanya khususnya? Kalau punya wisata ramah Muslim berarti kan bisa menarik wisatawan nggak hanya lokal atau domestik tapi dari luar negeri. Kemudian dari sisi loyalitas, kalau kita merasa nyaman berkunjung ke satu lokasi Muslim gitu kan, dia kan otomatis recurrent visit itu. Benar. Kita akan berkunjung kembali, atau juga
referral. Kita ngomong kalau mau kunjungan ke sini aja, makanannya halal, lokasinya buat cari tempat sholat enak, nyaman dan sebagainya. Jadi tentunya reputasi dari lokasi pariwisatanya, lokasi hotelnya, restorannya akan juga menjadi meningkat dan tumbuh kepercayaan dari para wisatawan Muslim baik domestik maupun dari manca negara. Kemudian kalau sudah konsepnya terbuka luas, maka kolaborasi baik internal Indonesia, domestik maupun dengan perusahaan luar negeri juga akan muncul lebih tinggi, dengan travel agent di luar negeri juga akan tumbuh berkembang, dan itu tentunya menjadi peningkatan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang gitu. Oke, iya sih Pak. Berarti memang salah satu poinnya benar-benar peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi itu nomor satu lah intinya untuk pariwisata ini. Karena di Korea dan Jepang ya memang kalau semua orang sih tahu wisatanya seperti apa. Tapi pas itu zaman-zaman sebelum itu apalagi kaum muslim pasti mikir-mikir mau makan di mana. Tapi kalau sekarang benar-benar udahlah makan ini karena kayaknya banyak banget deh. Ramen halal, habis itu kalau Korea tteokbokki halal misalnya. Nah, Indonesia mungkin menuju ke arah situ juga ya, Bapak. Oke, berarti Pak selanjutnya dengan posisi pariwisata ramah muslim ini yang memiliki sangat banyak potensi. Nah, kita sebagai Sukovindo, posisi Sukovindo dan Bapak sebagai kepala unit halal dan sebagai auditor halalnya, Sukovindo dan auditor halal dalam ekosistem ini seperti apa Pak posisinya? Oke. Sukovindo di bawah ID Survey, di bawah Danantara itu adalah BUMN. Tentunya kita punya tugas sebagai agent of development. Jadi bukan hanya entitas bisnis semata. Tentunya Sukovindo bertugas juga untuk mendukung seluruh program pemerintah. Nah, saya tadi program di Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Nah, salah satu tema kecilnya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan muslim baik domestik maupun manca negara. Nah, hari ini Sukovindo itu sudah memiliki satu skema sertifikasi pariwisata ramah muslim. Artinya kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata adalah Kementerian Pariwisata menyiapkan pusat-pusat destinasi wisatanya agar memenuhi hak-hak dasar Muslim, ya tadi makanan halal, tempat ibadah, tempat bersuci dan sebagainya. Dan Sukovindo itu yang memberikan semacam label lokasi itu sudah memenuhi basic need Muslim, yaitu yang kita sebut sebagai sertifikasi pariwisata ramah Muslim. Jadi infrastruktur disediakan oleh Kementerian Pariwisata dengan para pelaku usaha, kami memberikan labelnya, yaitu sertifikasinya dengan logonya, dengan sertifikatnya, yang tentunya itu menjadi kolaborasi yang luar biasa. Yang kedua, Sukovindo juga memiliki lembaga pemeriksa halal utama yang sudah ditunjuk oleh Kementerian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk menjadi lembaga pemeriksa. Dan itu bisa dikolaborasikan. Jadi kami bisa datang ke lokasi dengan double sertifikasi. Jadi pelaku usaha bisa dapat sertifikasi halal dan skema BPJPH dengan sertifikasi pariwisata ramah muslim pada saat kesempatan yang sama gitu. Nah, itu peran kami Sukovindo di sektor pariwisata baik untuk destinasinya sendiri di ramah muslimnya maupun di sertifikasi halalnya. Oh, berarti itu yang disebut dengan MFTC itu ya, Muslim Friendly Tourism Certification, dan itu untuk saat ini memang skemanya hanya dari Sukovindo, Pak. Ya. Betul. Oke. Berarti memang hanya satu-satunya kalau misal bisa dibilang dari Sukovindo. Lalu untuk sertifikasi tersebut, Pak, untuk ruang lingkup pariwisata ramah muslim tersebut, ruang lingkupnya yang disertifikasi itu apa saja? Apa cuma hotel, restoran, atau bahkan ada pantai atau apa? Atau mungkin ada pengalaman yang sudah pernah disertifikasi, Pak? Oke. Kami punya beberapa lingkup, jadi kami bisa melayani sertifikasi ramah muslim untuk hotel, untuk restorannya, untuk travel agent, kemudian toko retail, kemudian terminal, terapi kesehatan, pelaksana MAIS, kemudian kolam renang, rumah sakit maupun klinik. Dan yang utama juga bisa untuk kawasan. Kawasan itu misalnya ada taman rekreasi, betul. Taman wisata atau desa wisata. Kita bisa satu komplek itu kita sertifikasi sebagai ramah muslim lingkup kawasan. Jadi memang kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usahanya. Apakah memang single atau standalone hotelnya saja, atau memang satu kompleknya kita bisa juga lakukan konsep atau sertifikasi pariwisata ramah muslimnya.
Berarti lebar banget ya Pak Iya. ruang lingkupnya, nggak cuma hotel. Kalau hotel kan misal penginapan terus makan gitu-gitu. Tapi ya kawasan bahkan pantai bisa Pak kayak Ya, kawasan kawasan pantai. pantai Kawasan bisa. pantai seperti itu. Oke. Lalu dalam pariwisata ramah muslim ini berarti kan tadi kan pasti ada penilaiannya juga Pak. Ya. Setiap kawasan, setiap ruang lingkup tadi. Nah, untuk penilaian pariwisata ramah muslim itu kriterianya apa aja sih Pak? Kalau misal skema yang biasa sih halal, mungkin yang orang-orang awam tahu kan ada 5 kriteria tuh. Komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, terus pemantauan dan evaluasi. Kalau untuk pariwisata ramah muslim ini apakah kriterianya mirip, sama bahkan atau ada perbedaan? Oke, kami mencoba untuk membuat skema yang tidak akan membuat pelaku usaha membuat SOP atau prosedur yang berubah signifikan, tapi kami karena Skovindo juga punya skema ISO dan sebagainya, jadi kami membuat skema ini yang bisa dipakai dengan mudah oleh pelaku usaha. Jadi kita punya komitmen dan tanggung jawab, ini lebih ke arah bagaimana pimpinan perusahaan berkomitmen dan menjadikan tempatnya atau destinasinya adalah ramah untuk muslim. Bagaimana mengelola pegawainya, pelatihannya dan sebagainya. Kemudian kita juga punya kriteria sarana dan prasarana. Karena ini tadi basic need untuk beribadah, terutama bagaimana musolanya, tempat sholatnya, bagaimana tempat wudhunya, kamar mandinya, maupun arah kiblatnya misalnya. Kemudian kita juga punya kriteria penyediaan makanan minuman. Jadi kami mewajibkan minimal ada satu yang halal. Jadi kalau memang kayak kawasan tadi kan mungkin restonya banyak ya. Iya, Jadi resto, bar, kalau hotel juga mungkin punya beberapa resto atau betul, bar. betul. Kami basicnya minimal ada satu yang halal. Yang selainnya misalkan ada bar yang menyediakan, mohon maaf, minuman keras misalnya, itu tetap bisa mendapatkan sertifikasi ramah muslim. Kenapa? Karena yang penting sudah ada satu spot yang bisa dikonsumsi gitu kan. Betul. Masalah sisanya untuk wisatawan yang lain, monggo. Tapi untuk muslim sudah ada tersedia makanannya gitu kan. Kemudian secara operasional berarti kita akan mengecek bagaimana ketika muslim datang ada pertanyaan atau mungkin perlu pakai bahasa Arab kalau memang dari Timur Tengah misalnya. Itu kita berikan kriteria operasional dan terakhir tentunya di semua skema sertifikasi itu ada monitoring dan evaluasi bagaimana SOP yang sudah ada itu dijalankan, dievaluasi dan ada perbaikan atau improvement. Jadi kriteria kami sederhana dan insya Allah bisa diimplementasi dengan sangat mudah oleh para pelaku usaha. Oke, berarti ya kriterianya sebenarnya nggak beda jauh sama sertifikasi biasa. Cuma memang karena lingkupnya lebih besar, jadi perlu pengecekan lebih besar lagi ya Pak. Ya. Nah dari kriteria tersebut, terus nanti ada pengecekannya dan lain-lain. Biasanya ada satu hal yang kadang pelaku industri pariwisata itu agak bingung, yaitu di posisi titik-titik kritisnya Pak. Titik-titik kritis untuk kriteria tersebut atau di pariwisata tersebut biasanya apa aja sih Pak? Oke, yang pertama dari sisi kamar mandi ya, ini juga pengalaman gitu. Karena kan muslim itu wajib bersuci itu setelah buang hajat air kecil atau air besar gitu kan untuk taharohnya. Nah kita kadang menemui kesulitan ketika mau bersuci. Jadi mohon disediakan nih titik kritis di kamar mandi atau di toiletnya untuk bagaimana bersuci dengan flash atau mungkin bidet misalnya kalau memang itu dibuat sarannya terpisah gitu kan. Kemudian tempat wudhu tuh. Jadi jangan sampai ketika muslim mau sholat kakinya naik ke wastafel gitu kan. Itu kan juga sangat tidak nyaman lah gitu kan, buat hotel juga jadi tidak higienis, tidak bersih, buat kita juga naik ke wastafel kakinya kan nggak nyaman gitu. Nah kemudian yang kedua adalah dari sisi makanan, ini yang perlu perhatian adalah menjamin tidak adanya kontaminasi silang. Tadi saya ceritakan resto boleh ada beberapa, baik resto yang halal maupun buat yang komunitas lain lah yang mengandung alkohol atau mengandung bahan non halal lainnya gitu kan. Nah, pastikan tidak ada kontaminasi baik dari sisi penyimpanan bahan bakunya, proses memasaknya maupun penghidangannya. Jadi harus terpisah antara yang memang untuk muslim maupun yang untuk yang selainnya. Itu di sisi kontaminasi, kemudian di kamar perlu arah kiblat, kemudian mungkin ya hari ini agak gampang lah kita bisa akses apps untuk arah kiblat maupun jadwal sholat. Tapi kalau bisa disediakan arah kiblat di kamar akan lebih membantu tuh. Cukup satu tanda panah misalnya. Kemudian untuk wanita nih yang menjadi keluhan, kadang-kadang disediakan ada musola, ada mukena, tapi 2 minggu nggak dicuci, sebulan nggak dicuci, yang baunya yang maaf itu kan berganti-ganti banyak orang. Nah, itu mungkin perlu ada penjadwalan kapan mukenanya, sajadahnya untuk dilakukan pencucian secara berkala. Itu beberapa titik kritis yang
karena hospitality kan harus nyaman ya. Nyaman, Nah, betul. hal tadi itu harus diberikan kepada wisatawan Muslim agar apa? Wisatawan mendapatkan kenyamanan dan ada rasa yuk balik lagi ke sini gitu. Oke, iya. Betul sih, karena kenyamanan memang nomor satu di segala aspek pariwisata. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sangat ditunggu oleh pelaku usaha nantinya, Pak. Kalau mau mendapatkan sertifikasi pariwisata ramah Muslim, itu kan pasti melewati namanya proses audit. Iya. Nah, proses audit itu kayak gimana sih, Pak? Bagaimana prosesnya? Oke, kan ini skemanya milik Skovindo ya. Oke, iya, Artinya betul. yang punya knowledge kriteria berarti kami Pasti nih. pasti kami, Bapak Tentunya ya. ketika pelaku usaha pertama lakukan adalah melakukan persiapan untuk Oke. memenuhi kriteria, bisa mengundang kami untuk bertanya kriterianya apa saja sehingga timnya bisa mulai menyusun entah prosedur, pedoman maupun menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, setelah sudah siap, silakan hubungi Skovindo untuk melakukan audit. Kami akan datang ke lokasi, ngecek dokumen, ngecek fasilitas apakah memenuhi kriteria kami. Kalau belum berarti kami ada perbaikan. Nah, setelah perbaikan selesai, kita akan nilai apakah itu masuk ke level 1, 2 atau 3. Nah, itu masing-masing punya nilai atau kriteria yang berbeda tuh, tingkat kedalaman pemenuhannya. Nah, setelah terbit laporan, kami akan terbitkan sertifikat sesuai dengan level yang nilai yang dipenuhi oleh si pelaku usahanya. Seperti itu. Berarti memang setelah proses audit ada nilainya dan sertifikatnya pun bisa dibilang agak beda, Pak, dengan nilai-nilai tertentu gitu. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin itu sih pertanyaan pelaku usaha, banyaknya prosesnya seperti apa. Nah, dan juga mungkin pelaku usaha pasti bakal bertanya, Pak, proses transformasi, Pak. Proses transformasi dari destinasi mereka itu bagaimana caranya bisa berubah menjadi destinasi pariwisata yang ramah Muslim. Dan tentunya ini untuk destinasi yang UMKM lah, misalnya hotel-hotel yang kecil, hotel-hotel yang masih berkembang lah. Mungkin ini pertanyaan yang kadang mengganjal mereka untuk melakukan sertifikasi itu. Prosedurnya serumit apa sih? Atau apakah rumit, apakah gampang, dan mahal nggak sih, Pak? Kayak gitu. Baik, jadi kembali lagi saya ingatkan, Skovindo membuat skema ini tujuan utama adalah untuk mendukung pemerintah agar pelaku usaha di sektor pariwisata dapat tumbuh, khususnya adanya peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi skema kami ini sudah kami daftarkan ke HAKI untuk masa waktu 50 tahun. Kemudian tadi kita sudah cerita ruang lingkupnya di mana, kemudian kriterianya apa yang juga menurut kami sangat sederhana. Jadi silakan kontak kami akan berikan sosialisasi atau edukasi atau awareness terkait bagaimana memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan tadi gitu kan. Dan itu nggak susah kok. Bahkan kalau ngomong Indonesia harusnya banyak kriteria sudah terpenuhi sebenarnya, tinggal labelisasi aja sih gitu kan. Nah, jangan khawatir gitu, jangan khawatir ketika tadi wah makanannya harus halal atau saya punya bar yang menyediakan minuman keras misalnya. Jadi konsep kami itu bukan harus semuanya adalah halal, enggak. Tapi minimal kembali lagi, ada basic need yang terpenuhi untuk Muslim. Untuk wisatawan yang di luar Muslim, monggo tetap basic need mereka juga tetap bisa terpenuhi di situnya. Nah, kemudian masalah mau kayak apa level 1, bintang 1, 2 atau 3 itu kembali ke sarana prasarana yang dipenuhinya oleh si pelaku usaha. Kemudian kami desain untuk 5 tahun masa pelakunya. Jadi bukan 2 atau 3 tahun seperti sertifikat yang lainnya. Jadi memang biar nggak tiap tahun ada biaya keluar. Kemudian survei lainnya pun kami desain tidak setiap tahun juga. Kami desain di tahun ketiga atau tahun kedua baru ada survei lain untuk mengecek konsistensi implementasi pedoman atau kriterianya. Kemudian dari sisi biaya sangat terjangkau. Kami desain nilainya itu affordable lah buat usaha mikro dan kecil gitu. Jadi tidak seperti sertifikasi lain itu yang mungkin perlu manage yang gede. Kami memang tujuan untuk membantu pariwisata. Jadi kami desain kami nggak rugi, tapi teman-teman juga dapatkan manfaat dari sertifikasi pariwisata ramah Muslim gitu. Oke, berarti terjawab ya keraguan UMKM, keraguan pelaku usaha yang mau mendaftarkan pariwisata ramah Muslim. Terjawablah sama Pak Agus ini bahwa prosedurnya dibuat sesimpel mungkin dan biayanya se-affordable mungkin ya, Pak. Nah, ini buat menguatkan lagi, Pak, menguatkan teman-teman yang ingin mensertifikasi pariwisata ramah Muslim. Ada nggak, Pak, tips singkat buat memastikan
tempat tersebut tuh benar-benar aman, nyaman untuk kebutuhan ibadah dan juga untuk kebutuhannya tadi ramah muslim tadi. Terutama khususnya di daerah yang kita sebagai muslim tuh di sana bukan mayoritas Oke, atau kesulitan untuk menggapai makanan halal atau apa atau seperti apa itu, Pak. oke, baik. Saya punya 3C. 3C, Pak. Apa Tiga itu, C Pak? gitu. C-nya. C C yang pertama, Pak. pertama adalah clean lines. Clean, oke. Jadi atau sanitasi atau kebersihan lah. Jadi pastikan muslim itu terlayani untuk melakukan pensucian atau taharah, membersihkan dirinya. Betul. Jadi kalau memang ada flash untuk di kamar mandi atau kalaupun nggak ada sediakan bidet, itu akan lebih baik lagi. C yang kedua adalah kompas. Tentunya kami butuh tempat ibadah gitu. Kalau di kamar hotel berarti tolong sediakan tanda panahnya, atau ketika kami menggunakan rapat-rapat sambil wisata kan boleh dong rapat selingannya wisata. Berarti di area rapat juga ada musola yang juga dengan arah kiblatnya gitu. Kayak itu kita bilang dengan C, kompas gitu. Yang terakhir adalah komponen. Jadi pastikan untuk makanan khususnya tidak ada kontaminasi, jadi bahan-bahannya ada halal. Misalkan ada daging ayam, daging sapi atau daging kambing, itu pastikan sudah dari RPA yang tersertifikasi halal atau disembelih dengan cara sesuai ajaran Islamnya. Kemudian dari sisi bahan bakunya pastikan bahan baku yang halal. Jangan sampai ayamnya sudah secara syariah ternyata gorengnya dengan mohon maaf berat misalkan atau lemak babi atau membuat nasi goreng dengan campuran alkohol. Nah, itu tidak diizinkan di dalam muslim. Itu jadi pastikan bahan-bahannya halal. Kemudian pada penyimpanan pisahkan antara daging segar yang halal, misalkan ayam atau sapi dengan daging segar untuk yang non halal, misalkan penyimpanan untuk daging babi misalnya, tolong dipisahkan saja chiller atau cold storage-nya. Kemudian pastikan masaknya adalah dedicated facility. Jadi kalau penggorengannya untuk memasak yang halal, tidak boleh untuk memasak yang menu yang tidak halal. Tolong pisahkan saja alat masaknya, gitu. Dan kompornya boleh satu, tapi alat masaknya yang berbeda gitu. Itu tolong pastikan 3C ini terpenuhi, insya Allah kami muslim itu akan sangat nyaman, aman untuk berkunjung dan untuk merasakan hospitality dari hotel atau restoran ataupun destinasi wisata yang kita kunjungi tersebut. Oke, berarti untuk pelaku usaha pariwisata tadi 3C ya, Pak, tipsnya. Cleanliness, compass, sama components. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Aduh, padahal masih pengen ngobrol panjang sama Pak Agus, tapi kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini mungkin sebenarnya pesan aja sih, Pak. Pesan dari Pak Agus. Pesan dari Pak Agus kepada pelaku industri pariwisata ramah muslim yang masih ragu tadi. Sebenarnya kita udah meyakinkan, tapi mungkin kalau misal masih ada yang ragu, bagaimana pesan Bapak untuk memulai sertifikasi pariwisata ramah muslim ini? Oke, yang pertama ini yang paling penting nih, agar tidak terjadi isu, maka tanamkan konsep pariwisata ramah muslim itu adalah konsep ekonomi untuk meningkatkan kunjungan wisata, baik domestik maupun dari wisatawan mancanegara ya. Jadi tidak ada arah sertifikasi ini atau isu ini dalam rangka untuk islamisasi seseorang, islamisasi sebuah venue, islamisasi sebuah wilayah, tidak ada. Ini lebih ke arah menyediakan fasilitas unik, khusus, dan basic need bagi muslim. Hanya itu aja. Tidak ada urusan untuk antar agama dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pahami ini sebagai proses inklusivitas atau toleransi antar umat beragama. Kalau ini dipahami akan enak, oh muslim butuh sholat, udah kami sediakan tempat sholat gitu. Muslim butuh halal, kami sediakan makanan yang halal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pahami juga ketika ini ada, layani ada adalah berarti meningkatkan standar layanan destinasi maupun venue-venue pariwisata. Artinya tingkat mutu, tingkat kualitas lainnya akan terus meningkat. Berarti ada service excellent gitu kan. Kemudian yang terakhir pastinya ketika semua itu ada, berarti ini akan meningkatkan tingkat kenyamanan pikiran para wisatawan atau ketenangan pikiran, sehingga apa? Dia akan terus datang kembali, dia akan memberikan referral kepada teman-temannya untuk berkunjung ke lokasi tersebut atau ke hotel tersebut atau ke restoran tersebut. Kenapa? Sebagai muslim dia terlayani, basic need-nya dipenuhi, menunya enak, kemudian hotelnya nyaman, dan destinasinya juga menarik gitu kan. Misalkan pantai ataupun yang lainnya juga secara scenery-nya, pemandangannya juga luar biasa. Jadi yuk
kita dukung ini, pariwisata muslim ini sebagai cara untuk meningkatkan kunjungan wisata dan pahami bukan dalam rangka untuk islamisasi sebuah wilayah atau seseorang, tapi lebih ke arah nilai ekonomi yang tinggi yang sedang kita dorong bersama-sama. Oke, seperti itu. Jadi itu teman-teman untuk pelaku usaha yang masih ragu, itu tadi semua dari Pak Agus itu, dan terakhir adalah pesan-pesannya, semoga bisa meyakinkan teman-teman pelaku usaha untuk melakukan pariwisata ramah muslim. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Teman-teman, Sobat Sukovindo, satu hal yang saya pelajari dari perbincangan kali ini adalah pariwisata ramah muslim bukan tentang membatasi kebebasan, melainkan tentang memperluas pelayanan. Ini bukan tentang eksklusivitas, tetapi tentang martabat dalam menyambut tamu. Jadi, untuk kalian semua, para pegiat usaha pariwisata, perlu diingat bahwa sertifikasi halal dan fasilitas yang nyaman mungkin hanya sebuah dokumen di atas kertas. Tapi, bagi seorang traveler, itu adalah janji kejujuran dan sebuah bentuk kenyamanan. Jangan sampai keindahan destinasi yang Anda bangun dengan miliaran rupiah kalah hanya dengan satu hal sederhana. Ketiadaan rasa tenang saat tamu Anda ingin bersujud kepada penciptanya. Dan untuk rekan-rekan traveler, teruslah menjadi traveler yang cerdas karena suara Anda adalah penggerak perubahan. Perjalanan yang paling sempurna bukanlah yang hanya memanjakan mata dengan senja, tetapi yang mampu menjaga hati tetap tenang hingga kita kembali ke rumah. Terima kasih sudah mengikuti episode Space kali ini. Mari kita jadikan Indonesia bukan hanya destinasi yang indah dipandang, tetapi juga nyaman ditinggali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.